Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aryana Herawati, mahasiswa jurusan Sistem Informasi tahun 2018. Di sini, saya akan menjelaskan tentang UTS IRP atau Enterprise Resource Planning, di mana soalnya adalah diketahui untuk memproduksi barang D diperlukan bahan baku A, B, dan juga C, di mana kondisi keperluan dan karakteristik setiap bahan baku tersebut adalah sebagai berikut. Langsung saja, saya jawab. Pada bahan baku D, diketahui kebutuhan kotor, jadwal penerimaan pada periode ketiga, dan persediaan di tangan. Maka langkah pertama adalah mencari netting atau kebutuhan bersih. Pada periode pertama, kebutuhan kotor sebesar 10. Persediaan di tangan sebesar sejumlah 28. Maka 28 dikurang 10 adalah 18. Selanjutnya, pada periode kedua, persediaan di tangan sebanyak 18 dan kebutuhan kotor sebanyak 15. Maka persediaan di tangan pada periode kedua sebesar 3. Lalu, pada periode ketiga, kebutuhan kotor sebesar 20 dan terdapat jadwal penerimaan sebesar 20. Maka persediaan di tangan sebesar 3. Pada periode keempat, terdapat kebutuhan kotor 15 dan persediaan di tangan tersisa 3. Maka untuk memenuhi kebutuhan kotor pada periode 4, dibutuhkan kebutuhan bersih 12. Lalu, terdapat kebutuhan kotor pada periode 5 sebesar 28. Karena sisa persediaan di tangan 0, maka kebutuhan bersih pada periode 5 sebesar 28. Lalu, pada periode ke-6, kebutuhan kotor sebesar 15. Untuk memenuhi kebutuhan kotor, maka diperlukan kebutuhan bersih sebesar 15 karena persediaan di tangan tersisa 0. Lalu pada periode ke-7, terdapat kebutuhan kotor sebesar 20. Untuk memenuhinya, maka dibutuhkan kebutuhan bersih sebesar 20. Dan pada periode ke-8, untuk terdapat kebutuhan kotor sebesar 23. Untuk memenuhinya, maka diperlukan kebutuhan bersih sebesar 23 karena persediaan di tangan tidak ada. Selanjutnya, mencari ukuran lot. Diketahui pada soal pencarian nilai lot bahan baku D menggunakan fixed period requirement dengan intuisi lot sebesar 4 bulan. Maka pada bulan pertama dilakukan penambahan lot sebesar 12 karena kebutuhan bersih pada periode 1 sampai 4 karena sebesar 4 bulan sebanyak 12. Maka pada periode pertama dilakukan penambahan lot sebanyak 12. Lalu pada periode kelima dilakukan penambahan sebanyak 86 karena jumlah kebutuhan bersih yang diperlukan pada periode 5 sampai dengan 8 sebanyak 86. Lalu yang selanjutnya adalah offsetting. Offsetting didapatkan dari kebutuhan bersih dengan lead time sebanyak 1 bulan. Maka offsettingnya pada periode ketiga sebanyak 12, pada periode keempat sebanyak 28, pada periode kelima sebanyak 15, pada periode keenam sebanyak 20, dan pada periode ketujuh sebanyak 23.
Yang selanjutnya, mencari netting, loading, offsetting, dan explosion pada bahan baku B. Karena pada soal adalah seperti ini, jadi dilakukan explosion yang didapatkan dari kebutuhan bersih pada bahan baku D untuk mencari kebutuhan kotor pada bahan baku B. Maka hasilnya adalah seperti ini. Kebutuhan kotor pada bulan 3 sebesar 12, pada bulan 4 sebesar 28, pada bulan 5 sebesar 15, pada bulan 6 sebesar 20, pada bulan 7 sebesar 23, sama seperti kebutuhan bersih pada bahan baku D. Lalu terdapat jadwal penerimaan dan persediaan di tangan sebelum periode pertama sebanyak 18. Maka untuk mencari nettingnya adalah pada periode pertama tidak ada kebutuhan kotor, maka persediaan di tangan masih 18. Lalu pada periode kedua juga tidak ada kebutuhan kotor dan terdapat penerimaan persediaan sebanyak 10. Maka persediaan di tangan sebanyak 28. Maaf, salah ketik. Sebanyak 28. Lalu pada periode ketiga terdapat kebutuhan kotor sebanyak 12. Dan maka persediaan di tangan tersisa 16. Lalu pada periode keempat terdapat kebutuhan kotor sebanyak 28 dan terdapat jadwal penerimaan persediaan sebesar 10. Maka ini tadi sisa persediaan di tangan sebanyak 26. Nah, untuk memenuhi kebutuhan kotor, maka diperlukan kebutuhan bersih sebesar 2. Jadi terdapat kebutuhan bersih sebesar 2 pada periode keempat. Lalu, pada periode kelima terdapat kebutuhan kotor sebesar 15. Karena persediaan di tangan 0, maka kebutuhan bersih 15. Lalu pada periode ke-6, kebutuhan kotor sebesar 20 dan terdapat penerimaan persediaan sebesar 20. Maka persediaan di tangan 0 dan kebutuhan bersih 0. Lalu pada periode ke-7 terdapat kebutuhan kotor sebesar 23. Karena persediaan di tangan 0, maka kebutuhan bersih diperlukan 23. Selanjutnya loading. Untuk mencari loading, pada soal pencarian nilai loading pada bahan baku B menggunakan fixed order quantity dengan intuisi 20. Fixed order quantity adalah di mana melakukan penambahan ukuran lot yang sama pada setiap penambahan lotnya. Di sini intuisinya sebesar 20, maka yang dilakukan adalah penambahan lot sebesar 20 pada setiap penambahannya. Dilakukan penambahan lot pada periode pertama sebesar 20, maka sisa persediaannya 20, karena tidak ada kebutuhan bersih pada periode 1. Sampai periode ketiga tidak ada kebutuhan bersih, maka persediaan masih sama 20. Kemudian pada periode keempat terdapat kebutuhan bersih sebesar 2, maka sisa persediaan sebanyak 18. Lalu pada periode kelima terdapat kebutuhan bersih sebesar 15, maka sisa persediaan sebesar 3. Lalu pada periode ke-6 tidak terdapat kebutuhan bersih, maka sisa persediaan masih tetap 3. Lalu pada periode ke-7 terdapat kebutuhan bersih sebesar 23. Karena sisa persediaan tersisa 3, maka untuk memenuhinya dilakukan
penambahan lot sebanyak 20. Jadi, sisa persediaan sebanyak 0. Lalu, offsettingnya dicari dari kebutuhan bersih pada bahan baku B dengan lead time sebanyak 2 bulan. Karena kebutuhan bersih dimulai pada periode keempat, maka offsettingnya dimulai dari periode kedua. Offsetting pada periode kedua sebesar 2, pada periode ketiga sebesar 15, pada periode 4 tidak ada, dan pada periode 5, 23. Yang selanjutnya adalah mencari bahan baku A. Untuk mencari bahan baku A, ini dengan offsetting dari, maksud saya dicari dengan explosion dari kebutuhan bersih bahan baku B. Mana bahan baku B adalah yang ini, 2, 15, dan 23. Dan dikali 2. Maka kebutuhan kotor pada periode 24, pada periode 3, 30, dan pada periode 5, 46. Yang pertama kita lakukan adalah mencari netting. Untuk mencari netting adalah kebutuhan kotor dikurang dengan persediaan di tangan dikurang dengan kebutuhan kotor. Pada periode pertama tidak terdapat kebutuhan kotor, maka persediaan di tangan masih 22. Lalu pada periode kedua terdapat kebutuhan kotor sebesar 4, maka 22 dikurang 4, persediaan di tangan sebesar 18. Lalu, pada periode ketiga, terdapat kebutuhan kotor 30 dan terdapat penerimaan persediaan sebesar 15. Maka, persediaan di tangan adalah 33. 33 dikurang 3 sama dengan 3. Jadi sisa persediaan di tangan adalah 3. Lalu pada periode keempat tidak ada kebutuhan kotor, maka persediaan di tangan masih tetap 3. Lalu terdapat kebutuhan kotor pada periode kelima sebesar 46. Maka untuk memenuhinya dilakukan penambahan pada kebutuhan bersih sebanyak 43. Lalu tersisa persediaan di tangan sebanyak 20 karena terdapat penerimaan persediaan pada periode ke-6. Lalu untuk mencari ukuran lotnya, ini menggunakan metode IOKI. Di mana metode IOKI ini dicari dengan rumus sebagai berikut, di mana IOKI sama dengan 2D dikali K akar 2D dikali K per H, di mana D merupakan jumlah kebutuhan bersih, total jumlah kebutuhan bersih, lalu K ini biaya pemesanan, dan H merupakan biaya penyimpanan. Karena jadi untuk mencari lot, maka diperlukan rumus IOKI, yaitu akar 2DK per H, di mana D merupakan total kebutuhan bersih dikali dengan K biaya pemesanan dibagi H biaya penyimpanan. Maka hasilnya adalah akar 68,8 sama dengan 8,2, maka digenapkan menjadi 9 lot. Maka ukuran lotnya adalah 9. Pada periode pertama dilakukan penambahan lot sebesar 9, lalu
maka sisa persediaan sebanyak 9 pada periode pertama sampai periode keempat karena tidak terdapat kebutuhan bersih. Lalu pada periode kelima terdapat kebutuhan bersih sebanyak 43. Untuk memenuhi kebutuhan bersih, maka dilakukan penambahan lot sebanyak 4 kali, maka 36 dengan ditambah dengan sisa persediaan yang ada sebanyak 9, maka 45. Maka sisa persediaan sebanyak 2, karena 45 dikurang 43 adalah 2. Selanjutnya adalah offsetting pada bahan baku A terdapat lead time sebanyak 1 bulan. Maka dilakukan pemesanan pada periode keempat karena terdapat kebutuhan bersih pada periode kelima. Yang selanjutnya adalah bahan baku C. Untuk mencari netting, loading, offsetting, dan explosion pada bahan baku C diperlukan kebutuhan bersih pada bahan baku D. Karena pada soal seperti itu. Maka pada soal adalah 2C, maka kebutuhan kotor pada bahan baku C adalah 2 kali kebutuhan bersih pada D. Maka dilakukan pencarian netting pada periode pertama terdapat kebutuhan kotor sebanyak 24 dan terdapat penerimaan persediaan pada periode ketiga sebanyak 8, maka diperlukan kebutuhan bersih sebanyak 16 untuk memenuhi kebutuhan kotor. Lalu pada periode keempat terdapat kebutuhan kotor sebanyak 56 dan terdapat penerimaan persediaan sebanyak 10. Karena persediaan di tangan 0, maka diperlukan kebutuhan bersih sebanyak 46 untuk memenuhi kebutuhan kotor. Lalu, pada periode kelima, terdapat kebutuhan kotor sebanyak 30. Maka untuk memenuhinya diperlukan kebutuhan bersih sebanyak 30. Dan pada periode ke-6 terdapat kebutuhan kotor sebanyak 40. Dan terdapat penerimaan persediaan sebanyak 20. Maka kebutuhan bersih yang diperlukan adalah 20. Lalu pada periode ke-7 terdapat kebutuhan kotor sebanyak 46. Maka karena persediaan di tangan sebesar 0, maka diperlukan kebutuhan bersih sebesar 46. Lalu, ukuran untuk mencari loading adalah menggunakan metode load for load, di mana load for load ini melakukan penambahan load sebanyak kebutuhan bersih, sehingga persediaan 0. Maka ukuran load-nya mengikuti kebutuhan bersih. Ukuran lot pada periode ketiga sebanyak 16, pada periode keempat sebanyak 46, pada periode kelima sebanyak 30, pada periode keenam sebanyak 20, dan pada periode ketujuh sebanyak 46. Dan offsetting pada bahan baku C adalah sebesar 1 bulan lead time-nya. Maka rencana pemesanannya dilakukan pada periode kedua. Pada periode kedua 16, periode ketiga 46, periode keempat 30, periode kelima 20, dan periode keenam sebesar 46. Lalu, selanjutnya adalah kesimpulan dari soal nomor 1. Dari soal nomor 1 dapat disimpulkan bahwa untuk mencari nilai netting, loading, offsetting, dan explosion untuk bahan baku A, B, dan C, maka harus mencari terlebih dahulu kebutuhan bersih serta offsetting pada bahan baku D. Setelah itu, untuk mendapatkan kebutuhan kotor pada bahan baku A, B, dan C, maka dilakukan explosion, di mana explosion merupakan proses perhitungan kebutuhan kotor untuk tingkat item atau komponen yang lebih bawah berdasarkan rencana pemesanan. Untuk mencari kebutuhan kotor bahan baku B dan C, explosion-nya menggunakan kebutuhan bersih pada bahan baku D, sedangkan kebutuhan kotor pada bahan baku A menggunakan kebutuhan bersih pada bahan baku B untuk explosion-nya.
Setelah kebutuhan kotor didapatkan, maka langkah selanjutnya adalah mencari netting, kemudian loading, dan juga offsetting, di mana untuk mencari netting ini selisih dari kebutuhan kotor dan juga persediaan yang terdapat di tangan. Kemudian untuk mencari loading didapatkan dengan metode yang terdapat pada soal atau yang telah ditentukan pada soal. Kemudian mencari offsettingnya yang didapatkan dari netting berdasarkan litan yang juga telah ditentukan. Sekian penjelasan dari saya. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.